Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruliansyah Nasrullah dengan NIM B1A1244343 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum kelas H. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori bentuk negara dan juga bentuk pemerintahan. Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan seringkali campur adukan pengertiannya. Juga ada beberapa ahli yang membicarakan tentang susunan negara. Berdasarkan uraian tersebut, yang ingin dikemukakan adalah yang pertama, teori bentuk negara bermaksud untuk membahas sistem penjelmaan politis daripada unsur-unsur negara. Sedangkan teori bentuk pemerintahan adalah untuk meninjau bentuk negara secara yuridis, yang bermaksud mengungkapkan siklus yang menentukan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara tertinggi dan tinggi dalam menentukan kebijaksanaan kenegaraan. Hal ini ditemui dalam konstitusi negara. Karena itu bentuk pemerintahan yaitu Regeringsform ini kadangkala disebut sistem pemerintahan. Sistem ialah susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu dengan lainnya, dengan teratur dan juga terencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jika satu bagian tidak seimbang dengan bagian lainnya atau terganggu fungsinya, akan mempengaruhi pada bagian lainnya. Susunan negara adalah juga menyangkut bentuk negara yang ditinjau dari segi susunannya, yaitu berupa negara yang bersusun tunggal dan bersusun jamak. Dalam hal ini, negara kesatuan dan federasi. Bentuk negara. Niccolò Machiavelli dengan bukunya yang berjudul Dua Principe, artinya Sang Raja, menyatakan bentuk negara bila tidak republik maka lainnya. Monarki. Niccolò Machiavelli memberikan pendapat awal tentang bentuk negara dan republik dan monarki. Sarjana mencari tolak ukur pembeda antara republik dan juga monarki. Jelinek dalam bukunya yang terkenal Allgemeine Staatsrecht membedakan bentuk negara, republik, dan monarki berdasarkan pembentukan kemauan negara. Bila cara pembentukan kemauan negara itu ditentukan seorang saja, maka terjadilah monarki. Sedangkan bila kemauan negara itu dibentuk oleh dewan atau lebih dari seseorang, maka menjadilah republik. Jika kita berpegang teguh pada prinsip dasar pembagian Jelinek, maka negara Inggris, Swedia, Norwegia, Denmark, Netherlands, dan juga Belgia harusnya dimasukkan dalam bentuk negara republik, sebab terjadinya pembentukan kemauan negara tersebut dilakukan oleh orang banyak atau dewan. Sedangkan kenyataan menurut hukum tata negara, negara tersebut bentuk negaranya adalah monarki. Yang paling aneh ialah dimasukkannya Jerman, yaitu pada zaman Bismarck ke dalam bentuk negara republik. Bukankah hal tersebut sudah nyata-nyatanya monarki? Selanjutnya, teori dari Leon Buquet dalam bukunya yang berjudul Traité de droit constitutionnel jilid 2 halaman 607 diutarakannya bahwa untuk menentukan apakah negara berbentuk monarki atau republik ialah dengan menggunakan cara pertunjukan atau pengangkatan kepala negaranya. Monarki bila kepala negaranya yang diturun-temurun diangkat berdasarkan keturunan. Apabila diangkat atas dasar keturunan, yaitu dengan pemilihan, maka bentuknya ialah republik. Sebenarnya, Buquet mengatakan kedua bentuk ini, monarki atau republik, sebagai bentuk pemerintahan. Sedangkan menurut hukum tata negara seharusnya bentuk negara. Pada lazimnya bentuk pemerintahan digunakan untuk menentukan lebih lanjut perbedaan dari bentuk negara, yaitu mengenai perbedaan sistem hukum tata negaranya. Karena hukum tata negara menunjukkan cara bagaimanakah hubungan antara alat-alat perlengkapan negara tertinggi saling berhubungan. Misalnya, republik dengan sistem pengawasan langsung oleh rakyat atau
referendum dan inisiatif rakyat, misalnya Swiss dengan sistem parlementernya, misalnya Perancis dengan sistem pemisahan kekuasaannya, dan juga misalnya Amerika Serikat. Sedangkan menurut Otto Kohl-Reuter, ia sependapat dengan Faham Duquid tentang pembagian bentuk negara dalam bentuk monarki dan republik. Akan tetapi, karena berbagai orang fasis Jerman dikemukakannya bentuk yang ketiga yang dinamakan Autoritarian Fuhrestaat, monarki atau dewasa ini adalah suatu negara yang diperintah oleh suatu dinasti, di mana kepala negaranya diangkat atas dasar keturunan. Oleh karena itu, ia beranggapan bahwa dasarnya ialah ketidaksamaan, karena tidak setiap orang dapat menjadi kepala negara. Sedangkan bentuk republik berdasarkan asas kesamaan, karena kepala negaranya diangkat berdasarkan kemauan orang banyak. Dan setiap orang dianggap sama haknya untuk menjadi kepala negara. Kepala negara republik tidak diangkat berdasarkan keturunannya ataupun kepribadiannya, melainkan karena kemauan rakyat secara politis dan kenegaraan. Jadi, Otto Kohl-Reuter menggunakan ukuran kesamaan dan ketidaksamaan. Dan menurut Aristoteles, meninjau mengenai bentuk negara itu berdasarkan ukuran kuantitas untuk bentuk ideal dan ukuran kualitas untuk bentuk pemerosotan. Jadi di sini Aristoteles memperhatikan banyaknya yang memerintah hingga menghasilkan bentuk ideal dan bentuk pemerosotan. Menurut beliau seperti berikut ini. Yang pertama, monarki. Apabila yang memerintah satu orang untuk orang banyak, maka bentuk negara adalah monarki. Dan kalau merosot, di mana ia memerintah didasarkan pada kepentingan sendiri, maka bentuknya menjadi diktator atau tirani. Yang kedua, aristokrasi. Bila yang memerintah beberapa orang dan demi kepentingan banyak orang, maka bentuk negara ini dinamakan aristokrasi. Dan yang ketiga yaitu politeia. Bila yang memerintah seluruh orang dan demi kepentingan seluruh orang pula, maka bentuk negara demikian dinamakan politeia. Sedangkan kalau ia merosot menjadi perwakilan yang dinamakan demokrasi. Jadi demokrasi merupakan pemerosotan daripada bentuk politeia. Jadi apabila kita buatkan skema bentuk negara, menurut Aristoteles itu sebagai berikut, yang dimana bentuk idealnya monarki, yang dimana bentuk idealnya yaitu monarki yang memiliki bentuk pemerosotan yaitu diktator atau tirani, aristokrasi yang memiliki bentuk pemerosotan oligarki dan plutokrasi, dan juga politeia demokrasi yang bentuk pemerosotannya yaitu demokrasi. Polybios adalah bentuk pengikut Aristoteles yang memperbaiki sejarah bentuk negara dari Aristoteles. Pendapat Aristoteles berbeda dengan pendapat Polybios mengenai demokrasi, di mana menurut Polybios, demokrasi merupakan bentuk yang ideal, di mana bentuk pemerosotannya adalah ochlokratie atau mobokratie. Jadi apabila kita buatkan skema dari bentuk negara menurut Polybios, yaitu sebagai berikut, di mana bentuk idealnya yaitu monarki yang memiliki bentuk pemerosotan diktator atau tirani, dan bentuk idealnya yaitu aristokrasi yang memiliki bentuk pemerosotan yaitu oligarki atau plutokrasi, dan demokrasi yang memiliki bentuk pemerosotan yaitu ochlokratie atau mobokratie. Kita akan lanjut ke dalam bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan atau sistem pemerintahan ini ada 3 macam, yaitu yang pertama bentuk pemerintahan di mana adanya hubungan yang erat antara eksekutif dengan parlemen. Eksekutif dan parlemen saling tergantung satu dengan lainnya. Yang
kedua adalah bentuk pemerintahan di mana ada pemisahan yang tegas antara badan legislatif atau parlemen dengan eksekutif dan juga dengan badan yudikatif. Menurut bentuk pemerintahan seperti ini, presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala eksekutif. Presiden bukan dipilih oleh parlemen, tetapi presiden beserta parlemen sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Karena itu, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, sehingga presiden dan kabinetnya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen. Sebaliknya, presiden pun tidak dapat membubarkan parlemen. Kedua lembaga ini menentukan tugasnya sesuai dengan ketentuan konstitusi dan berakhir pada masa jabatannya. Yang ketiga adalah bentuk pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap badan legislatif atau sistem Swiss. Dalam sistem ini, parlemen tunduk kepada kontrol langsung dari rakyat. Kontrol ini dilakukan dengan dua cara, yaitu referendum, yang berarti adalah suatu kegiatan politik yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan keputusan setuju atau tidaknya terhadap kebijaksanaan yang ditempuh oleh parlemen, atau setuju atau tidak terhadap kebijaksanaan yang dimintakan persetujuan kepada rakyat. Dan yang kedua adalah usul inisiatif rakyat, yaitu hak rakyat untuk mengajukan suatu rancangan undang-undang kepada parlemen dan pemerintahan. Susunan negara. Negara itu kalau ditinjau dari segi susunannya akan menimbulkan dua kemungkinan bentuk, yaitu negara kesatuan, yang ini adalah negara yang bersusun tunggal, dan negara federasi, ini adalah negara yang bersusunan jamak. Negara kesatuan. Negara ini juga disebut sebagai unitaris. Ditinjau dari segi susunannya, negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalamnya. Jadi, dengan demikian di dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu presiden, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Dan yang kedua, negara federasi. Negara federasi adalah negara yang tersusun daripada beberapa negara yang semula berdiri sendiri, dan kemudian negara-negara itu mengadakan ikatan kerjasama yang efektif. Akan tetapi, di samping itu negara-negara tersebut masih ingin mempunyai wewenang-wewenang yang dapat diurus sendiri. Sekian dari saya. Bila ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf. Saya Muhammad Ruliansyah Nasrullah dengan ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.